Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ngaprukuy. Hari ini rencananya saya mau cek lokasi buat nanam pakan kambing ya cuy. Kita baru beberapa bulan buka lahan baru khusus untuk penanaman pakan kambing. Mulai dari singkong, singkong karet, daun kirabuk atau cabrang, dan tanaman lainnya ya cuy. Dengan kita sistem tumpang sari sama pisang, ubi jalar, dan lain sebagainya ya cuy. Lokasinya seperti ini. Ini adalah area perhutani ya, area perkebunan pinus. Dan lokasi ini habis ada penebangan sekitar 1 tahun yang lalu. Dan lokasi ini belum ada penanaman baru ya, belum ada penanaman lagi. Mungkin sekitar 2 atau 3 tahun ke depan lagi baru ditanami pinus yang baru ya cuy. Ya, kita manfaatin lokasi yang ada lah. Kita numpang di tanah pemerintah, di tanah perhutani, selagi tidak ditanamin tanaman kayu ya cuy. Kalau misalkan kita tanamin semacam singkong atau palawija, itu diperbolehkan sama pihak perhutani di sini ya cuy. Jadi kita bebas. Dan lokasinya seperti ini. Ini curam ya cuy ke bawah. Nah, sedangkan saya itu nanamnya di lokasi ini cuy, di bawah. Itu udah beberapa bagian yang tumbuh, mulai dari singkong biasa, ada juga singkong karet. Dan keadaannya seperti inilah. Banyak ditumbuhi gulma-gulma ya cuy. Rumput-rumput liar, tanaman liar. Ini belum sempat dibabat, belum sempat disemprot. Rencananya mau disemprot ya pakai apa itu, obat rumput, tapi belum sempat. Kemarin udah beberapa bagian disemprot tapi tidak mati semua cuy. Ini sudah mulai tumbuh lagi. Dan alhamdulillah ini ada tanaman yang udah mulai tumbuh, sengaja khusus buat pakan kambing. Nah, itu lokasinya di bawah. Perkebunan singkongnya alhamdulillah udah mulai tumbuh subur. Dan itu di sebelah sana itu tanaman milik orang lain, sama juga mereka nanam khusus buat pakan kambing. Kebanyakannya itu pohon singkong karet ya cuy. Dan kita buka lahan kurang lebih sekitar 2 atau 300 bata atau ubin ya cuy. Sebenarnya masih banyak lokasi untuk dibuka, tapi berhubung kitanya sibuk, mulai dari harus ngurus sawah, kerja serambutan, jadi kebun yang ini nggak keurus bener ya cuy, belum sempet lah. Dan ini ada pohon akasia yang daunnya itu bisa dimanfaatin juga buat pakan kambing ya. Tapi itu khusus yang muda ya cuy, daun akasianya. Kalau misalkan daunnya yang udah tua, kambing nggak terlalu doyan cuy. Dan itu juga
tergantung kambingnya sebenarnya. Nggak semua kambing suka daun akasia cuy, tapi punya saya alhamdulillah karena sering dibiasakan dikasih daun akasia, lambat laun kambingnya mulai suka cuy. Aduh, asli ini mah harus 1 kali lagi penyemprotan baru ini rumputnya bisa mati cuy. Bangga juga cuy. Ini baru bulan kemarin adalah 1 bulan. Saya kira bakalan mati semua cuy. Oh ya, buat teman-teman khususnya yang punya kambing, kalau misalkan mau dikasih pakan daun singkong, upayakan sebelum dikasih, pertama minimal dikasih dulu pakan yang lain sebelum daun singkong. Terus yang kedua, usahakan jangan terlalu sore. Paling sore itu sekitar jam 4 atau setengah 5 sore ya cuy. Jangan melebihi waktu itu, karena biasanya kebanyakan kambing itu suka keracunan cuy. Mau jenis daun singkong apapun, apalagi daun singkong karet cuy, itu paling bahaya. Nah, kalau saya ngasih daun singkong itu pertama sekitar jam 2 atau jam 3-an. Terus saya usahakan daun singkong itu yang tidak kena air hujan ya cuy. Kalau mau misalkan mau metik daun singkong, lebih baik pas waktu hujan ya. Jangan habis terkena sinar matahari terus kena air hujan kita ambil daun singkong buat dikasih ke kambing, itu nggak boleh cuy, bahaya. Kalau misalkan ngambilnya pas hujan sih masih mending gitu, ke kambingnya nggak ada efek sama sekali gitu. Atau enggak kita ngambil pagi-pagi seperti sekarang kan sekitar jam 8 pagi. Nah, kita boleh nih petik daun singkongnya, lalu kita biarkan biar kejemur sama sinar matahari. Nah, setelah siang atau sore baru kita bawa, kita kasih ke kambing ya cuy. Nah, itu bagus buat kambing gitu. Atau enggak, misalkan masih ragu karena terlalu banyak daun singkong, takut ada efek ke kambing, upayakan daun singkongnya itu disiram pakai air garam. Insya Allah kambing aman cuy. Nah, ini juga pakan buat kambing ya cuy. Ini adalah daun seruni, dan kita nggak perlu nanam daun ini karena udah tumbuh dengan sendirinya. Itu daun singkong. Banyak sebenarnya pakan yang bisa diambil buat kambing, dan alhamdulillah ini udah mulai pada tumbuh subur. Mulai dari singkongnya, terus ubi jalarnya juga udah mulai tumbuh. Nanti akan kita petik ya cuy daun singkongnya. Sekalian mau lihat ubi jalarnya, udah ada ubinya atau belum. Kalau misalkan udah ada ubinya baru kita ambil ya cuy. Ini sekitar umur 2 bulan lebih lah.
Kemarin nyoba umur 3 bulan, pas saya lihat itu udah kena hama ya cuy. Tapi nggak tahu ini yang ini. Coba cek cuy, apakah ada ubinya atau belum. Kalau misalkan udah ada ubi dan udah besar, bisa kita panen cuy. Dan daunnya bisa kita manfaatkan buat pakan cuy. Nah, alhamdulillah ini cuy, udah ada ubinya cuy. Wah, udah mulai kena hama. Ini seperti ini cuy, penampakan ubi yang udah mulai kena hama. Kalau di sini itu disebutnya paksi ya cuy, nggak tahu apa. Dan kalaupun direbus ini rasanya udah mulai nggak enak cuy, udah agak pahit karena kena hama itu cuy. Tapi nggak tahu nih, kayaknya sih masih bagus, masih bisa dimanfaatin. Oke, kita coba lagi, apakah ada lagi ubinya cuy. Kalau ada nanti kita panen semua cuy. Ini alhamdulillah ada lagi cuy. Wah, ternyata udah siap panen. Oke, kita ambilin aja lah, sekalian daunnya bisa dimanfaatin buat pakan. Umbinya bisa kita jual cuy. Nanti kita tanamin lagi di sini, tanamin ubi lagi. Aduh, kebanyakan akar cuy, ubinya cuma sedikit. Sekalian kita mau ngejarangin apa ini, daun singkong. Kita biarkan yang tumbuh itu cukup 1 atau 2 batang aja ya cuy. Sisanya kita ambil buat pakan. Karena kan nggak ini juga terlalu rimbun. Kasihan ubi jalarnya, nanti tubuhnya nggak subur cuy. Ini alhamdulillah ada lagi cuy. Dan biasanya ubi seukuran ini, seukuran ya kepalan tangan, itu rasanya manis. Kalau misalkan kita ngambilnya terlalu besar, terkadang ubinya itu udah nggak ada rasanya cuy, udah dingin. Jadi kalau misalkan teman-teman nanam ubi, lebih baik di umur muda itu kita ambil, jangan terlalu tua juga, karena rasanya kurang cuy.
sekalian kita nanam lagi ya cuy. Nanamnya cukup kita ambil pucuknya atau ujung dari batang ini. Nah, lalu kita tanam lagi di tempat semula cuy. Itu paling gampang nanam ubi itu. Cukup gini aja cuy. Tunggu sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Ini udah siap panen lagi cuy. Seperti yang itu cuy. Umurnya itu kurang lebih 2,5 bulan. Alhamdulillah udah bisa kita panen. Karena kalau di sini terlalu lama nggak kita panen akan habis sama rayap cuy. Karena kan ini tanahnya kering tapi banyak ininya ya cuy, banyak ranting pinus yang kekubur. Jadi buat rayap enak buat bersarangnya cuy. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya ya cuy. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe ya cuy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.